Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat Ibu Vivi Indah Bintari, SEMM, sebagai dosen pada mata kuliah Manajemen Syariah. Dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan satu kelas, terima kasih atas kehadiran kalian di kelas hari ini. Semoga teman-teman bisa menyimak presentasi ini dengan baik. Saya Mutia yang akan menjadi moderator pada sesi kita hari ini, dan di sini saya bersama rekan-rekan saya ada Nisa Camila, Dewi Juliana, Sonia Lambantaruan yang akan membahas topik mengenai teori konsep jual beli dalam bisnis syariah. Untuk mempersingkat waktu, baik langsung saja kita mulai sesi pertama, yakni penyampaian materi yang akan dibacakan oleh Dewi Juliana. Kepada Dewi Juliana dipersilakan. Dalam agama Islam, motivasi bekerja berhubungan langsung dengan ibadah. Itulah yang menyebabkan keduanya memiliki hubungan yang kuat. Banyak kutipan ayat Al-Quran dan hadis yang mendorong umat Islam untuk berusaha menciptakan sesuatu yang bermanfaat, bukan hanya bagi diri sendiri, namun bagi orang lain juga. Yang kedua, motivasi berusaha dalam perspektif Islam. Dalam agama Islam, banyak ayat Al-Quran maupun hadis yang mendorong penganutnya untuk senantiasa bekerja keras dan berusaha. Motivasi untuk berusaha tersebut biasanya bersumber dari beberapa aspek. Di antaranya, yang pertama ada ibadah. Bekerja adalah salah satu bentuk ibadah jika dilakukan dengan keinginan tulus untuk ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ada rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin kehidupan setiap makhluk. Namun hal itu tentunya harus diikuti dengan berusaha dengan giat. Selanjutnya ada tanggung jawab. Setiap orang bertanggung jawab untuk menafkahi dirinya sendiri dan keluarganya, serta berkontribusi kepada masyarakat. Lalu keadilan. Islam menekankan pentingnya mempraktikkan keadilan dalam segala bentuknya, termasuk pekerjaan, pemberian gaji atau upah, dan hubungan antar sesama. Lalu ada akhirat. Perbuatan baik selama kita bekerja akan menjadi amal jariah yang pahalanya senantiasa mengalir. Dan yang terakhir dunia, kerja keras membawa berkah duniawi, kelimpahan, dan kesehatan. Berikut diantaranya beberapa ayat Al-Quran maupun hadis yang mendorong penganut agama Islam untuk senantiasa bekerja keras. Yang pertama, Quran Surat Al-An'am ayat 131 artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Yang kedua, hadis riwayat Bukhari artinya, sesungguhnya Allah menyukai hambanya yang jika melakukan sesuatu pekerjaan, ia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Perdagangan dalam bisnis syariah. Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan al-bai, yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-bai dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asyishuro atau beli. Dengan demikian, kata al-bai berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Selanjutnya, dasar hukum jual beli tercantum dalam beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya, yang pertama ada surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, orang-orang yang makan mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaiton lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Yang kedua, dari Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta satu sama lain dengan cara yang batil, kecuali dalam perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
Ayat Al-Quran tersebut dapat diterapkan dalam kegiatan transaksi jual-beli sehari-hari, seperti perdagangan, memberikan informasi yang jujur dalam hal kualitas barang agar terhindar dari penipuan saat transaksi. Yang kedua, pada saat kontrak, memastikan kontrak perdagangan atau transaksi jelas dipahami oleh kedua belah pihak. Yang ketiga, konsumen memilih barang atau jasa berdasarkan preferensinya dan pengajuan komplain apabila barang atau jasa dirasa tidak sesuai ekspektasi atau bahkan malah merugikan dirinya sendiri. Rukun dan syarat jual beli dalam perspektif syariah. Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu. Dalam buku Ar-Rahman menjelaskan bahwa perdagangan memiliki 6 pilar, yakni yang pertama syigot atau ijab kabul. Ahli fikih memiliki 3 pendapat mengenai ijab kabul, namun saya akan menjelaskan salah satunya saja, yaitu ijab berasal dari aujabha berarti menaruh dan kata penjual yang artinya memberi hak milik. Kabul adalah yang menerima hak milik, yang artinya kegiatan jual beli hanya sah dengan penyerahan. Yang kedua ada subjek atau yang berakad, terdiri dari penjual dan pembeli. Adapun syarat keduanya yaitu beragama Islam, berakal, kemauan sendiri, dan sudah balik. Yang ketiga ada maqud alai atau objek. Dalam melakukan transaksi jual beli yang sah, tentunya harus ada objek yang memenuhi persyaratan, yakni barang halal, barang yang bermanfaat, barang yang merupakan milik penjual, dan barang harus diserahkan oleh penjual, menghindari penipuan. Yang keempat, adanya nilai tukar sebagai pengganti. Ada 3 syarat yang harus dipenuhi, yakni nilainya bisa disimpan atau store of value, nilainya bisa disimpan atau nilai barang atau unit of account, dan juga bisa digunakan sebagai alat ganti. Yang kelima, al-ghairah atau pihak yang terlibat, merujuk pada kedua belah pihak di mana penjual dan pembeli memiliki kapasitas hukum dan kehendak yang bebas dalam melakukan transaksi. Yang keenam, ada al-mufawaddot atau izin dan kebebasan transaksi, harus dilakukan tanpa paksaan atau penekanan. Harus ada kesepakatan dan kebebasan bagi kedua belah pihak. Terima kasih kepada Saudari Dwi yang telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nisa Camila. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya yakni materi tentang perbedaan manajemen bisnis syariah dan bisnis konvensional. Manajemen sendiri adalah proses, kolektivitas, seni, dan juga ilmu pengetahuan. Letak perbedaan antara keduanya bisa ditinjau dari yang pertama, konsep dan filosofi dasar. Bisnis syariah pedoman utamanya berdasarkan pada Al-Quran dan hadis. Sementara itu bisnis konvensional dalam menjalankan kegiatannya bersifat bebas, tidak berdasarkan perintah Tuhan ataupun agama. Yang kedua, berdasarkan etika pemasaran. Bisnis syariah sesuai dengan apa yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Penjual tidak boleh melebih-lebihkan ataupun berbohong mengenai produknya, atau yang dikenal sebagai transparansi. Yang kedua, bisnis konvensional. Meskipun etika bisnis tetap penting, terkadang bisa ada lebih banyak fokus pada keuntungan finansial. Yang ketiga, ada pendekatan terhadap konsumen. Bisnis syariah, konsumen dianggap sebagai mitra yang membantu dalam membangun dan mengembangkan perusahaan. Sedangkan bisnis konvensional, kadangkala konsumen hanya dianggap sebagai sapi perah untuk mencapai target penjualan. Yang keempat, ada cara pandang terhadap pesaing. Dalam bisnis syariah, menganggap pesaing sebagai pemacu untuk menjadi lebih baik, bukan pihak yang harus dijadikan musuh. Sementara itu, dalam bisnis konvensional, pesaing sering dianggap sebagai orang yang harus dikalahkan, dipermainkan, dan juga dijatuhkan. Yang kelima, ada budaya kerja. Bisnis syariah mengikuti sifat Rasulullah SAW, yaitu sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Sementara itu, bisnis konvensional lebih menekankan pada efisiensi, inovasi, dan persaingan, sering menyebabkan terjadinya individualisme dan juga kompetisi antar pekerja. Dan masyir. Konsep jual beli dalam Islam memiliki karakteristik yang khas dan berbeda dengan sistem ekonomi konvensional. Landasan utama dalam transaksi jual beli menurut Islam adalah prinsip keadilan, kejujuran, dan saling menguntungkan. Maka dari itu, Islam melarang riba, goror, dan masyir. Adapun pengertian riba menurut bahasa berarti tambah. Sedangkan menurut syara adalah penolakan mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain yang tidak dapat dilihat menurut skala syara ketika akad dilaksanakan, atau proses pertukaran berakhir atau hanya salah satunya.
Hukum dari riba terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 278, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang mukmin. Dan juga terdapat pada surat Al-Imran ayat 130, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Adapun macam-macam riba dibagi menjadi 4 jenis dan digolongkan menjadi 2. Golongan yang pertama termasuk ke dalam golongan jual beli, yaitu riba fadl. Adalah pertukaran barang yang termasuk dalam barang riba atau kadar takaran yang berbeda, misalnya makanan, emas, dan perak. Yang kedua ada riba nasyiah, terjadi ke dalam transaksi yang tidak diketahui pembeda antara harta tersebut, atau jual beli harta riba dengan harta riba lainnya. Selanjutnya golongan yang termasuk ke dalam hutang, yaitu pertama ada riba jahiliyah, hutang yang dibayar lebih ketika yang meminjam tidak membayar sesuai tempo. Yang kedua ada riba qard, yang artinya adalah kenaikan bunga bagi debitur, misalnya meminjamkan uang 1 juta, ketika dikembalikan harus mendapatkan untung. Yang kedua ada goror. Goror sendiri secara bahasa artinya penampakan yang menyebabkan kerugian atau bisa disadarkan sebagai tipu muslihat. Hukum dari goror terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 188, yang artinya, janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Selanjutnya terdapat pada hadis riwayat Muslim kitab Al-Buyu bab butlaan bai al-hasanah wal bai alladzi fi goror 1513, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli goror. Berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan, bentuk-bentuk goror yakni pertama, tidak pasti bentuk objek maupun waktu penyerahannya. Yang kedua, penjual menjual barang yang belum dipegangnya. Yang ketiga, kualitas barang dan jasa tidak pasti. Yang keempat, jumlah harga yang dibayar belum pasti. Yang kelima, kondisi objek tidak dapat diprediksi kesesuaiannya dengan apa yang dijanjikan pada saat transaksi. Yang keenam, manipulasi salah satu pihak karena kurangnya pemahaman terhadap objek barang. Yang ketiga ada masyir. Masyir sendiri dapat diartikan sebagai lunak, tunduk, mudah, dan membagi-bagi. Dengan arti lain, yakni mendapatkan rejeki dengan usaha yang tidak bisa dibilang usaha, seperti halnya judi. Adapun hukum masyir terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 219. Artinya, mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang khomer dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Akan tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Mereka juga bertanya kepadamu tentang apa yang mereka infakkan. Katakanlah yang diinfakkan adalah kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu berpikir. Selanjutnya ada pada surat Al-Maidah ayat 90, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkuban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, dan termasuk dalam perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dan juga terdapat pada surat Al-Maidah ayat 91, yang artinya, sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi, serta bermaksud menghalangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidaklah kamu mau berhenti. Adapun macam-macam masyir, yang pertama ada al-mukhotaroh, adalah perjudian yang dilakukan oleh 2 orang laki-laki atau lebih dan yang dipertaruhkan, yakni adalah harta dan istri. Yang kedua adalah al-ta'ziyah, adalah permainan judi yang dilakukan oleh 10 orang lelaki dengan alat judi kartu yang terbuat dari potongan kayu. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Nisa yang telah memaparkan materinya. Baik, materi selanjutnya, materi terakhir yang akan disampaikan oleh Sonia Lomban Toruan. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang jual beli yang dilarang dalam Islam. Transaksi yang baik adalah transaksi yang berkah, maka dari itu penting untuk mengetahui jenis jual beli yang dilarang dalam Islam. 1. Dilarang sebab ahliyah. Transaksi dilakukan oleh orang yang mempunyai kecakapan, biasanya berdasarkan usia, pemikiran, dan jasmani, atau lebih singkatnya balik dan berakal. Apabila tidak ada unsur tersebut, maka transaksi tidak sah. Contoh transaksinya adalah 1. Dengan orang gila. Yang kedua, anak kecil, karena belum balik atau dewasa, tapi bisa dilakukan atau sah apabila wali mengizinkan.
Yang ketiga, orang tidak bisa melihat, namun bisa dikategorikan sah apabila dapat membedakan barang yang ia jual. Yang keempat, orang terpaksa atau dalam keadaan terdesak karena menyangkut ridho. Yang kelima, ada fadul atau menjual barang orang lain atau tanpa sepengetahuan pemilik. Yang keenam, ada orang dengan kondisi dilarang, seperti omongannya tidak bisa dipegang, seperti dalam kondisi bangkrut. Yang kedua, transaksi dilarang sebab melanggar prinsip tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Islam mengajarkan transparansi dalam transaksi, seperti ditegaskan dalam An-Nisa ayat 29, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil atau tidak benar, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Berikut adalah contoh transaksinya. Yang pertama ada ihtikar, menimbun barang dan dijual dengan harga tinggi. Yang kedua ada najasti, memanipulasi pasar sehingga merugikan banyak orang. Yang ketiga ada riswah, transaksi mengandung unsur suap. Yang keempat ada transaksi menggunakan uang dari hasil haram. Yang kelima ada transaksi barang yang akan diolah menjadi barang haram. Contohnya anggur menjadi wine. Sifat penjual yang disenangi pembeli. Yang pertama, kejujuran. Penjual yang mempunyai sifat jujur tertulis juga pada surat Asy-Syu'ara ayat 181 hingga 183. Yang artinya, sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain, dan timbanglah dengan timbangan yang benar, dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya, dan janganlah membuat kerusakan di bumi. Yang kedua, penjual yang tidak membeda-bedakan pembeli, sehingga membuat pembeli merasa dihargai dan menjadi pelanggan tetap. Yang ketiga, tidak bersumpah palsu. Sesuatu yang kita jual sudah dipastikan kualitasnya tidak dilebih-lebihkan. Yang keempat, komunikatif, dapat membantu menjalin hubungan yang bagus dengan pembeli. Yang kelima, responsif dan cepat tanggap terhadap komplain pembeli dan menanganinya dengan bijak. Manajemen hutang piutang dalam Islam. Dalam Islam, hutang piutang dapat diartikan sebagai ibadah guna membantu sesama yang tidak mampu ataupun sedang membutuhkan. Namun, hutang piutang juga dapat menjadi haram apabila dimaksudkan untuk berbuat maksiat. Islam sendiri mengajarkan untuk memanajemen utang piutang yang tersurat dalam Al-Baqarah ayat 282. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatatnya dan orang yang berutang itu mendiktekannya. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah keadaannya, atau tidak mampu mendiktekannya sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi, 2 orang laki-laki boleh, seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada. Sehingga jika salah seorang saksi perempuan lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik utang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian dan lebih mendekatkannya kamu pada ketidakraguan. Kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika tidak mencatatnya. Apabila kamu berjual beli, dan janganlah pencatat mempersulit atau dipersulit. Begitupun juga saksi. Jika kamu melakukan yang demikian, sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu.
Bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surat tersebut berisi tentang yang pertama, adanya ijab kabul hutang piutang. Pernyataan hutang harus ditulis dengan jelas. Tujuannya untuk menghindari kesalahpahaman antara di pihak-pihak yang terlibat. Yang kedua, penulis surat perjanjian hutang. Penulis surat perjanjian hutang harus benar, adil, dimengerti kedua belah pihak, dan harus amanah seperti yang disepakati oleh kedua belah pihak sejak awal. Yang ketiga, ada saksi. Jumlah saksi paling sedikit 2 orang, lelaki. Apabila tidak ada, diperbolehkan perempuan dengan syarat disepakati kedua belah pihak. Saksi yang ditunjuk bersedia dimintai keterangan apabila ada dibutuhkan seperti pada saat ada kesalahpahaman. Yang keempat, ada pihak-pihak yang terlibat. Kedua belah pihak, pemberi dan penerima pinjaman, harus disertai ridho. Perjanjian boleh diwakilkan dengan syarat salah satu pihak memberikan kuasa. Yang kelima, jumlah harta atau uang yang dipinjamkan. Untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan di masa depan, jumlah atau uang harta yang dipinjamkan harus disertai dengan surat perjanjian. Mohon maaf apabila ada pengucapan yang salah. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Sonya yang telah memaparkan materinya. Demikianlah presentasi teori konsep jual beli dalam bisnis syariah. Dengan memahami teori konsep jual beli dalam bisnis syariah, individu dan perusahaan dapat melakukan transaksi yang sah dan sesuai dengan syariat Islam, sehingga meningkatkan keamanan dan keadilan dalam bertransaksi. Semoga teman-teman mendapatkan ilmu baru dari presentasi ini. Kami kelompok 7 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.